me low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs. Pengertian APBN dan APBD. A. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi APBN dan APBD. A. Organisasi. B. Perencanaan. C. Pengawasan. D. Alokasi. E. Distribusi. F. Stabilisasi. Sumber-sumber penerimaan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ternyata penerimaan negara berasal dari 3 sumber, yaitu 1. Penerimaan pajak, 2. Penerimaan bukan pajak, 3. Hibah. Tujuan APBN dan APBD. Tujuan APBN. Tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi, kesempatan kerja, beserta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tujuan APBD. 1. Membantu pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan Islam. 2. Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa. 3. Menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. 4. Sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. 5. Meningkatkan transparansi pemerintahan daerah kepada masyarakat dan DPRD. Sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. 1. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ternyata penerimaan daerah terdiri atas 4 macam. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri atas 4 macam juga. Berikut ini 4 macam pendapatan asli daerah. 1. Pajak daerah. 2. Retribusi daerah. 3. Laba badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. 4. Lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah. B. Dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Bagian daerah dari penerimaan PBB. Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan serta penerimaan dari sumber daya alam. 2. Dana alokasi umum. 3. Dana alokasi khusus. C. Pinjaman daerah. Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengajukan pinjaman ke luar negeri, pemerintah daerah harus melalui pemerintah pusat. D. Lain-lain penerimaan yang sah. Penerimaan daerah lain-lain yang sah terdiri atas 2 hal, yaitu 1. Hibah. Hibah biasanya berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, pemerintah dalam negeri, maupun swasta dan pemerintah luar negeri. 2. Dana darurat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluannya. 2. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Sama dengan pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Organisasi. 2. Fungsi. 3. Belanja rutin.
2. Pihak-pihak yang dibatalkan dalam penyusunan anggaran. Berikut adalah pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran. A. Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBN. 1. Pihak lembaga eksklusif atau presiden. 2. Lembaga legislatif atau DPR. B. Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBD. 1. Gubernur dan DPRD tingkat 1 untuk daerah tingkat 1 atau provinsi. 2. Bupati atau wali kota dan DPRD tingkat 2 untuk daerah tingkat 2. 3. Siklus penyusunan anggaran. Siklus penyusunan anggaran terdiri atas 4 tahap, yaitu persiapan anggaran, ratifikasi, implementasi atau pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan evaluasi. Pengaruh APBN dan APBD terhadap ekonomi. Tahukah kamu bahwa APBN dan APBD dapat mempengaruhi perekonomian di negara kita? Kamu tentu telah mengetahui bahwa APBN dan APBD memiliki banyak pengaruh. Berikut ini beberapa pengaruh APBN dan APBD dalam perekonomian. A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. B. Menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. C. Mendorong investasi masyarakat. D. Memperluas lapangan kerja. Sekian, terima kasih.